Oke, selamat pagi. Ini rekaman suara pertama saya, suara aja ya, yang masuk ke YouTube. Ingin sekedar bertukar pikiran tentang apa yang saya simpulkan tentang sesuatu. Di sharing kita pertama ini saya ingin membahas tentang konsep mesin waktu dan hubungannya dengan takdir. Karena setelah saya membaca, menelaah, memikirkan, merenungkan, saya berkesimpulan bahwa keberadaan mesin waktu suatu saat itu amat sangat memungkinkan, karena sangat erat hubungannya dengan konsep takdir. Sebagian dari kita mungkin sangat familiar dengan kita ditakdirkan untuk menjadi apa. Takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dengan kalimat-kalimat seperti itu kita mungkin sudah sangat ingat ya. Cuma sebagian besar dari kita memahami atau mengartikan kalimat-kalimat itu dengan pengertian yang negatif, yaitu bahwa kalau lu miskin, ditakdirkan miskin, maka lu akan miskin. Udah, nggak usah berusaha lagi. Nah, sebenarnya itu salah dengan konsep takdir itu sendiri. Bahwa takdir itu tidak bisa dirubah, benar 100%. Tapi apakah takdir itu mengunci kita? Tidak sepenuhnya benar, dan amat sangat bisa berubah. Takdir itu sudah ditentukan, iya. Apakah bisa berubah? Bisa. Kalau bisa berubah berarti tidak ditentukan. Nah, inilah yang saya mau bicarakan dan hubungannya dengan mesin waktu. Bahwa konsep takdir itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Konsep takdir itu amat sangat besar dan amat sangat luas, sehingga setelah Anda mendengarkan apa yang saya uraikan ini, saya berharap kita akan semakin percaya bahwa takdir itu ada, namun hidup kita tidak terkunci sesempit itu. Oke, kita mulai ya. Jadi bahwa Tuhan telah mentakdirkan nasib kita, masa depan kita itu benar adanya. Konsep dari takdir itu sendiri adalah Tuhan telah menciptakan, telah menentukan semua kejadian yang akan terjadi pada kita di masa depan, termasuk dengan kemungkinannya atas pilihan yang kita tentukan di saat itu. Saya ulang ya, Tuhan telah menciptakan takdir kita masing-masing, apa yang akan terjadi pada kita di masa depan, termasuk dengan alternatifnya, kemungkinannya atas pilihan yang kita buat pada saat itu. Itulah konsep takdir. Jadi
semua kemungkinan yang kau ambil di masa depan, yang kau tentukan di langkahmu, sedetik kemudian, sepersetengah detik kemudian, kau mengedip di detik keberapa, kau menoleh di detik keberapa, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua sudah ditentukan, termasuk alternatifnya ketika kau menentukan yang lain. Bisa difahami, saya harap ya. Jadi tidak sesempit itu. Ketika kau berpikir A, itu sudah ditentukan. Ataupun kau berpikir B di saat yang lain, itu juga sudah ditentukan. Itulah konsep dari takdir. Nah, dengan demikian, itu juga bisa diartikan sederhananya adalah ketika di pagi hari kamu bangun pagi dan kamu menentukan bahwa pagi hari hal pertama yang saya lakukan adalah sholat subuh, itu sudah masuk takdir kamu. Tapi gua nggak mau sholat subuh dulu, gua mau buka HP dulu nih, itu juga takdir kamu. Takdir itu sedetil itu dan sealternatif itu, sekemungkinan itu. Jadi kalau diumpamakan tuh sebagai ranting, ujungnya satu, terus dia berkembang jadi dahan 2, dahan 3, dahan 3-nya itu jadi 4, 5, terus alternatifnya itu. Dan itu sudah ditentukan Tuhan. Kawan saya pernah bilang dan menyimpulkannya kalimat sederhana, kita ini bebas tapi tidak bebas. Kebebasan yang kamu anggap itu bebas, sebetulnya itu ditentukan. This is free will but not free. Pikiran kamu tentang kebebasan itu, Tuhan tuh jauh lebih besar dari kemungkinan yang kamu pikirkan atas kebebasan. Yang kamu artikan kebebasan itu sudah diakomodir di takdir itu. Jadi di takdir itu sudah mengakomodir apa yang kamu sebut kebebasan. Tuhan sudah menciptakan kebebasan itu di dalam takdir yang Dia ciptakan. Jadi takdir itu benar dan tidak sesempit yang kamu kira. Seperti itu. Semoga tentang takdir ini bisa dipahami. Karena setelah Anda mengerti konsep takdir tadi, kita akan menghubungkannya dengan kemungkinan ditemukannya mesin waktu. Karena akan menjadi sangat mungkin dan memang mungkin sudah kejadian, orang yang makhluk atau zat tertentu yang sudah maju mundur ke masa lalu dan ke masa depan dengan alat semacam mesin waktu yang kita maksudkan seperti saat ini. Mesin waktu itu amat sangat mungkin ditemukan karena kita sudah memiliki alurnya, jalurnya itu kita sudah punya, roadnya itu sudah punya, jalannya untuk si mesin itu kita sudah ada. Yaitu apa? Itulah takdir. Jalan yang dibutuhkan oleh mesin waktu, itulah takdir. Takdir itu seperti saya bilang di awal, sudah ditentukan oleh Tuhan dari waktu kita lahir hingga kita wafat nanti, itu sudah ada takdirnya. Itulah jalan dari mesin waktu. Dan takdir itu dan jalan itu tidak hilang, dia hanya kita lewati. Tapi jalan itu tidak pernah hilang. Masa lalu itu tetap ada di belakang kita, tetap ada. Masa kecil kita itu tetap ada di belakang kita, dia tidak hilang.
Kita hanya melewatinya. Sepersekian detik kita melewati saat-saat takdir itu. Tapi takdir itu tetap ada, karena Tuhan menciptakan untuk kita itu sudah paten. Takdir kita itu sudah paten. Jadi takdir itu tidak hilang. Nah, itulah jalan yang dibutuhkan oleh mesin waktu untuk bisa maju ke masa depan atau mundur ke masa lalu. Jadi kalau ada yang bilang nggak mungkin lah, nanti kan yang lalu kan udah nggak bisa lagi. Masa lalu itu tetap ada. Dan kita bisa dengan mesin waktu, kita bisa mundur ke belakang, melihat kita masa lalu atau melihat alternatif kita masa lalu. Jadi kita di masa lalu itu beserta dengan alternatif-alternatif yang mungkin itu bukan yang kita pilih, tapi alternatif kejadian itu tetap ada. Sebagai kita mundur lagi, untuk mencontohkan bahwa di masa lalu kamu memutuskan SMA 2 di Jakarta, pilih masuk situ. Tapi Tuhan di samping itu Tuhan juga menciptakan kejadian jikalau kamu memilih SMA yang lain. Kalau kamu memilih SMA 3, kejadiannya akan gini. Kalau kamu memilih SMA 4, kejadiannya akan begini. Maka dari itulah masa lalu itu adalah semua kejadian yang kita pilih atau yang tidak kita pilih. Makanya tidak akan menjadi masalah kalau kamu nanti mundur ke masa lalu memilih jalan yang lain. Itu kamu tetap ada. Di kamu yang sekarang, kamu mundur, kejadiannya takdirnya memang seperti itu. Kamu sudah di saat ini, lalu kamu ditakdirkan untuk mundur ke masa depan, lalu memilih alternatif yang lain, itu tidak masalah. Dan itu tidak menghilangkan keturunan kamu, tidak menghilangkan. Kamu tetap ada dengan alternatif yang kamu pilih kemudian. Semoga ini bisa dimengerti dan dipahami. Kalau memang ada yang belum dimengerti, bisa komen di bawah, ditanyakan di sisi mananya kamu tidak mengerti. Kalau memang ingin lebih mendetail lagi kita berdiskusi tentang ini, bisa mungkin kita kolaborasi untuk membicarakan tentang ini. Dan ini sangat seru menurut saya, sangat seru. Saya termasuk orang yang percaya bahwa mesin waktu itu akan ada, atau mungkin sudah ada, entah manusia yang menggunakannya atau menemukannya saat ini, atau makhluk lain atau zat lain yang sudah menembus waktu saat ini, maju dan mundur. Di akhir kata, saya ingin membuat sebuah kalimat bahwa jikalau kamu percaya takdir, maka kamu seharusnya mempercayai mesin waktu. Oke, selamat pagi.